Dasar tukang bersih-bersih, apa yang kau lakukan? Buang sampah itu ke tempatnya. Anda salah paham. Saya sedang mencari kartu akses kamar. Seorang tukang bersih-bersih punya kartu akses kamar di sini, dan mampu menginap di Hotel Bintang 7? Kartu akses kamar saya sudah disiapkan sebelumnya. Mampu atau tidak, Anda lihat saja nanti. Mau check-in atau tidak? Jangan buang waktu. Usir tukang bersih-bersih ini. Jangan ganggu tamu lain check-in. Lepaskan. Dingsheng Group kami memiliki aturan ketat untuk tamu. Berani melanggar aturan, tidak takut dipecat? Pergi sana. Kau. Kau apa? Usir dia? Lepaskan. Lepaskan ibuku. Jiang Dong. Dia ibumu? Selama ini, beginikah cara saya mengajari kalian melayani tamu? Jiang Dong, tukang bersih-bersih ini. Mana mungkin ibumu? Maksudmu, saya salah orang? Ibu kandung yang melahirkan dan membesarkan saya? Kalian, bawa dia pergi. Dingsheng Group kami tidak butuh karyawan sombong seperti ini. Jiang Dong, bukan itu maksud saya. Jiang Dong. Dan kalian, kembali bekerja. Bu, Kalau menantuku melihatmu seperti ini, dia akan bilang aku menikahkan putri yang pemarah padanya. aku tidak tahan melihatmu diperlakukan tidak adil. Ibuku, tidak ada yang boleh mengganggunya. Takut aku diperlakukan tidak adil, bahkan hal sebesar pernikahan ini. Kau tidak memberitahuku? Bukan aku yang menyembunyikannya darimu. Tapi apa? Jiang Sui, kau benar-benar menantu idaman. Bukankah sudah kubilang, ibumu si tukang bersih-bersih itu tidak pantas tampil? Kenapa masih mengajaknya ke resepsi pernikahan? Calon mertua perempuan. Ada apa ini? Belum juga menikah. Sudah berani membantah perkataanku? Membiarkanmu datang ke resepsi pernikahan. Nanti, kau akan menginjak-injak keluarga Wang. Berulah. Ibu mertua, besok adalah hari pernikahan saya. Ibu saya juga ingin datang merayakan. Apa itu salah? Kau juga tahu, besok adalah pernikahan putraku. Lalu kau membawa tukang bersih-bersih bau ini ke pesta pernikahan? Ini jelas-jelas membuat keluarga Wang malu. Ibu Besan. Kata-katamu keterlaluan. Tenang saja. Aku tidak akan mempermalukan keluargamu. Tukang bersih-bersih bau. Sepertinya kau tidak sadar. Siapa dirimu? Bu, kamar sudah saya siapkan. Kalian sudah masuk? Anak baik, kau memang perhatian. Ibu akan ajak adikmu ke atas sekarang. Apa maksudmu? Menurutmu apa maksudku? Mana kartu akses kamar yang disiapkan putraku? Kau tidak memberikannya padaku? Apa kau mau aku menggeledahmu? Bu, Wang Jin tidak pernah bilang apa-apa padaku. Mungkin dia sudah bilang ke resepsionis. Aku akan mencarinya. Jangan dicari. Bu, ini ada. Kartu akses kamar Dingsheng Group. Ambil saja. Kamu punya kartu. Hotel Bintang 7 ini, kamu tahu tidak berapa semalam di sini? Denaria, tukang bersih-bersih bau. Dingsheng Group. Kamar biasa saja 30.000 RMB semalam. Yang standar tinggi 100.000 RMB. Kamu bilang punya kartu akses kamar di sini. Jangan mimpi. Pilih saja. Semua kamar sama saja. Ini suite presiden 30.000 RMB semalam. Kartu akses sebanyak ini. Begitu banyak kartu. Pasti puluhan juta RMB. Dasar tukang bersih-bersih bau. Berani-beraninya pakai kartu palsu. Menipu kami. Bu, ini asli atau palsu? Kenapa ibu punya banyak sekali? Tentu saja asli. Ibu sibuk kerja. Paling sering menginap di hotel. Jadi, ibu siapkan lebih. Terus saja membual. Kalau kartu akses ini tidak bisa buka pintu suite presiden, aku akan laporkan penipuan. Aku akan buat kamu di penjara. Zen, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Jangan membuat masalah lagi. Kalau tidak, aku akan mengurusmu juga. Ibu mertua, Dasar tukang bersih-bersih bau. Kau berani mendorongku. Kau yang lebih dulu menyentuhku. Apa itu benar? Pergi ke atas dan gesek saja. Nanti jelas. Kau masih berani menggesek kartunya? Baiklah. Hari ini, aku akan memastikan kau, tukang bersih-bersih bau, mati dengan jelas. Kau tukang bersih-bersih bau. Jika kartu akses kamar ini digesek, kau melakukan penipuan. Dengan kekuatan keluarga Wang, mengirim kalian ke penjara. Itu mudah saja. Pikirkan baik-baik. Geseklah. Xiao Zhen, bersiap untuk menelepon polisi. Zaman sekarang, tidak makan pangsit dengan cuka saja bisa dipenjara. Jika aku menemukan kalian menipuku dengan kartu akses kamar palsu, aku akan membuat tukang bersih-bersih ini mendekam di penjara seumur hidup. Selamat datang di rumah. Tuan, kartu akses kamar ini asli.
Ma, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Ibu mertua, buka pintunya. Ibuku belum masuk. Jiang Sui, kamu pakai kartu akses kamar dari anakku. Untuk ibumu menginap? Kenapa kamu begitu berbakti? Ibu mertua, aku tidak. Itu memang milik ibuku. Bu, jelas sekali Jiang Sui membela ibunya sendiri. Jangan sampai tukang bersih-bersih itu masuk. Tenang saja. Bukan hanya tidak akan kubiarkan dia menginap, tapi juga tidak akan bisa hadir di pesta pernikahan. Xiao Sui, biarkan saja mereka tinggal di sini. Ibu bisa menginap di kamar lain. Bu, tapi dari mana ibu punya uang lagi? Untuk menyewa kamar? Tenang saja. Kartu-kartu ini, semuanya asli. Asli? Sepertinya semua orang sudah datang, kan? Bu, selain kakakku, semua sudah ada. Jangan khawatir. Kakakku akan masuk lewat pintu belakang nanti. Tutup pintunya. Aku akan lihat bagaimana bisa masuk. Ibuku belum datang. Justru ibumu tidak bisa masuk. Dia hanya tukang bersih-bersih bau. Masih mau datang ke pesta pernikahan. Di Hotel Bintang 7? Mimpi. Pesta pernikahan putriku, tapi tidak mengizinkan ibunya masuk. Ibu mertua, apa kau tidak keterlaluan? Hei, tukang bersih-bersih bau itu. Bagaimana kau bisa masuk? Siapa yang berani membiarkan tukang bersih-bersih bau ini masuk? Aku. Manajer lobi Ding Sheng Group. Kurasa kau tidak mau bekerja lagi. Kau tahu siapa Nyonya Jiang? Tidak membiarkannya menghadiri pernikahan putrinya. Bukan hanya kalian, bahkan Wang Jin pun akan diturunkan. Ibu, manajer San ini terlalu sombong. Cepat telepon kakakku. Pecat dia. Kau tunggu saja. Ibu mertua. Ibuku susah payah membesarku. Dia hanya ingin datang minum anggur pernikahan. Jangan membuat masalah besar, ya? Pergi sana. Dasar tidak tahu diri. Siapa yang membuat masalah? Siapa yang bikin keluarga Wang malu di depan para selebriti Jiang Cheng? Semua gara-gara ibumu, si tukang bersih-bersih. Kenapa dengan tukang bersih-bersih? Siapa yang mengatur? Kalau anak tukang bersih-bersih menikah, ibunya tidak boleh datang? Di Jiang Cheng, tidak ada aturan begitu. Kau bilang mau datang ke pernikahan putrimu, lalu sumbanganmu, coba lihat, sekarang anak mana yang menikah? Tanpa ibunya memberi mas kawin, hanya kau saja, hanya kau sendiri. Ibu mertua, ibuku bekerja membersihkan itu tidak mudah. Mana mungkin dia punya uang? Untuk mas kawin? Begini saja, aku yang akan memberikannya. Jiang Sui, jangan khawatir. Ibu punya uang. Ibu akan memberikannya padamu. Cih, kau punya uang? Uang recehmu itu. Keluarga Wang tidak butuh. Kau, si tukang bersih-bersih busuk. Sumbangan yang keluarga Wang minta adalah 4 juta. Uang ini, Nyonya Jiang sudah menyiapkannya. Tapi kalian tidak pantas menerimanya. Bu, Dia cuma seorang tukang bersih-bersih. Bagaimana dia punya uang sebanyak ini? Ini tidak mungkin. Kenapa panik? Pasti manajer San itu mengandalkan posisinya sebagai manajer lobi hotel. Dia makan banyak suap. Hari ini, semuanya digunakan untuk tukang bersih-bersih ini. Manajer San, beraninya kau. Berani-beraninya kau makan suap dari Ding Sheng Group. Tunggu sampai kakakku datang. Lihat bagaimana dia akan menghajarmu. Nyonya Jiang ada di sini. Apakah saya pernah makan suap atau tidak? Dia tahu. Tukang bersih-bersih bau. Kalian berdua memang komplotan. ibu mertua, manajer lobby Ding Sheng Hotel. Penghasilannya jutaan setahun. Manajer San sudah bekerja di sini belasan tahun. Punya uang sebanyak ini. Bukan hal aneh. Apa? Ibu salah paham padanya? Salah paham apanya? Jiang Sui, dengar baik-baik. Aku beritahu kamu. Setelah hari ini, kamu akan menjadi bagian dari keluarga Wang kami. Jika kamu berani lagi membela orang luar, jangan salahkan aku. Hukuman adat keluarga Wang sangat ketat. Wah, hebat sekali. Jika bukan karena Wang Jin dan putriku saling mencintai. Keluarga Wang kalian tidak akan bisa mendekati putriku. Maksudmu? Aku, manajer umum Ding Sheng Group yang terhormat, menikahi putrimu, adalah keberuntunganku. Tukang bersih-bersih. Masalahmu, nanti saja kita bicarakan. Manajer San, mulai hari ini, kamu dipecat. Posisi manajer lobi ini akan dipegang oleh adikku. Terima kasih, Kak. Aku tidak setuju. Kamu berani merobek kontrak Ding Sheng Groupku. Awalnya aku berpikir, akan menyelesaikanmu nanti, karena kamu begitu ingin mati. Kalau begitu, aku akan bereskan sekarang. Kamu bilang aku mendekati Jiang Sui? Dari mana datangnya kepercayaan dirimu? Bawa mereka pergi.
Jangan khawatir. Pekerjaanmu, tidak ada yang berani menyentuhnya. Nyonya Jiang ini. Dasar pembersih bau. Anakku sedang bicara padamu. Apa yang kau pura-purakan? Kenapa terburu-buru? Aku akan memberitahumu sekarang. Kenapa keluarga Wang kalian tidak pantas untuk putriku? Mencari keuntungan saja sudah cukup. Kau bilang aku tidak pantas untuk Jiang Sue? Aku marah sekali. Ini benar-benar tidak terkendali. Nak, segera suruh orang mengusirnya. Jangan terburu-buru, Bu. Aku ingin mendengar. Bagaimana bisa aku, Direktur Utama Ding Sheng Group, tidak pantas untuk Jiang Sue? Jiang Sue. Bu, kenapa ibu berkata begitu? Aku hanya wakil direktur Ding Sheng Group. Wang Jin adalah atasanku. Seharusnya aku yang tidak pantas untuknya. Dasar pembersih bau. Dengar itu, putrimu lebih tahu diri darimu. Xiao Sue, ibu selalu menyembunyikan identitas darimu. Ibu takut kau akan menyesali semua usahamu selama ini. Tidak mungkin. Kau selalu menjadi pewaris Ding Sheng Group. Bu, maksudmu, kau adalah ketua Ding Sheng Group? Benar. Wang Jin, beraninya kau memukul ibuku? Beraninya. Hanya karena kau tukang bersih-bersih bau ini. Bicara sembarangan. Anakku memukulmu. Itu sudah sepantasnya. Kau tahu tidak? Asisten Chen baru saja meneleponku. Ingin aku naik jabatan jadi presiden direktur Ding Sheng Group. Ibumu di sini pura-pura jadi Jiang Dong. Kalau asisten Chen tahu, bagaimana aku bisa naik jabatan? Anakku sayang. Kalau kau bisa jadi presiden direktur, itu berarti kau adalah orang ketiga terpenting di Ding Sheng Group. Maka keluarga Wang kita di Jiangcheng ini bisa berjalan seenaknya. Kak, apakah posisi manajer umum itu kosong? Bisakah kau memberikannya padaku? Aku juga ingin jadi eksekutif Ding Sheng Group. Yang lain tidak bisa kujamin. Tapi posisi manajer umum ini pasti untuk adikku. Terima kasih, Kak. Kamu sudah diangkat jadi presiden direktur. Janganlah mempermasalahkan ibuku. Ya, Jiang Dong orangnya pemaaf. Pasti tidak akan berdebat dengan ibuku. Itu dua hal berbeda. Aku bisa jadi presiden direktur. Itu semua berkat ibuku. Sedangkan ibumu, yang mengaku-ngaku Jiang Dong, harus ditindak tegas. Jasaku? Iya, Bu. Asisten Chen. Sendiri yang bilang padaku. Oh, begitu. Asisten Chen pasti mengira aku melahirkan anak yang begitu hebat sepertimu. Dia sangat terkesan denganku. Makanya dia menyebut namaku. Keluargamu ini bukan cuma sok kuasa, tapi juga tidak punya otak. Aku tanya padamu, putramu menikah dengan putriku. Apa dia harus memanggilku Ibu? Ibu yang dimaksud asisten Chen. Apa mungkin kamu? Asisten Chen jelas-jelas bilang itu aku. Kamu siapa? Ibu mertua, kamu keterlaluan. Ibuku juga ibu Wang Jin, kan? Benar juga kata-kata itu. Dia juga ibu Wang Jin. Asisten Chen mungkin. Benar-benar karena menghormatinya. Maka Wang Jin diangkat jadi presiden direktur. Jika asisten Chen menghormati wanita ini, berarti dia adalah Jiang Dong dari Ding Sheng Group. Jika dia benar-benar Jiang Dong, aku tamatlah. Pasti tidak akan baik-baik saja. Jabatan presiden direktur akan kutarik kembali. Posisi menantuku juga akan kupikirkan matang-matang. Dasar tukang bersih-bersih bau, berani melawan. Kenapa kau boleh memukulku? Aku tidak boleh melawan. Keluarga Wang kalian benar-benar sombong, ya. HMPH, jabatan presiden direktur anakku, diberikan langsung oleh asisten Chen. Dasar penipu. Diberi sedikit kelonggaran, kau jadi besar kepala. Jika hari ini aku tidak merobek mulutmu, aku bukan ibu presiden direktur. Ibu mertua, ibuku hanya ingin menyelamatkan mukaku. Makanya dia mengaku sebagai Jiang Dong. Janganlah ibu mempermasalahkannya. Minggir kau, bangun. Ibu mertua, Jiang Sue, kakakku tidak akan meladenimu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jika kau terus membela ibumu ini, jangan salahkan aku jika aku tidak menganggapmu sebagai kakak ipar. Xiao Sue. Kau baik-baik saja, Xiao Sue. Jika atasannya tidak benar, bawahannya akan bengkok. Jika putriku menikah dengan keluarga Wang kalian, siapa tahu betapa menderitanya dia nanti. Pernikahan ini, aku batalkan untuk putriku. Batalkan pernikahan? Aku dan Jiang Sue baru saja mendaftarkan pernikahan. Kau sebagai ibunya, benar-benar ingin membatalkan pernikahan? Sue, keluarga seperti ini, tidak pantas kau terus bersabar. Kita batalkan saja pernikahan ini, ya? Bu, aku juga sudah mengerti. Aku ikut katamu. Pernikahan ini kita batalkan. HMPH, baguslah pernikahan ini dibatalkan.
Putraku akan segera menjabat sebagai presiden direktur. Gadis seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Kau membatalkan pernikahan. Keluarga Wang kami justru akan menikahi seorang menantu yang sempurna. Jiang Sui, jujur saja. Sebenarnya, kakakku sudah lama ingin membatalkan pernikahan denganmu. PH, apa maksudmu? Memang dasar tukang bersih-bersih itu melahirkan orang miskin. Kata-kata sejelas ini saja tidak mengerti. Anakku, HMPH, sudah punya calon istri lain. Apa yang dia katakan itu benar? Sudah sampai sini. Aku tidak perlu menyembunyikannya lagi darimu. Lagi pula, kalian yang membatalkan pernikahan duluan. Sebenarnya aku dan Wu Rui sudah saling mencintai. Kami sudah bersama 3 tahun yang lalu. Bajingan. Jadi, semua kasih sayangmu padaku dulu hanyalah palsu? Kamu jauh berbeda dengan Xiao Rui. Dia adalah putri dari Boyu Group. Sedangkan kamu hanyalah putri dari tukang bersih-bersih itu. Kalau bukan karena kamu penurut dan tahu cara melayani orang, anakku sudah lama meninggalkanmu. Jadi selama ini kamu membohongiku? Kamu selalu menjadikanku alat? Bisa menjadi alat untuk kakak Jin. Itu adalah kehormatanmu. Benar, kan? Penjajah murahan. Tukang bersih-bersih itu. Kau berani memukulku? Mengambil suami orang dan bilang putriku murahan. Aku berhak memukulmu sampai mati. Apa kau tahu siapa Xiao Rui? Beraninya kau memukulnya. Menantu baikku, tenang saja. Si tukang bersih-bersih bau ini akan kubuat kau membayar. Sejak kecil, ayahku pun tidak pernah memukulku. Aku mau wanita ini mati. Tukang bersih-bersih bau. Apa kau tahu? Menantuku ini adalah putri Boyu Group. Boyu Group? Boyu Group? Kapitalisasi pasar 500 miliar. Peringkat ketiga di Jiangcheng. Meski tidak sebesar Ding Sheng Group. Tapi dia putri presdir. Kita tidak bisa macam-macam dengannya. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Menyesal? Terlambat. Setelah memukul menantuku, kau pikir bisa beres begitu saja? Mana ada hal semurah itu di dunia ini? Lihat si tukang bersih-bersih bau ini. Sekarang ketakutan. Sampai tidak berani bicara. Mana keberanianmu tadi? Takut pun tidak berguna. Aku akan suruh orang untuk membunuhmu sekarang juga. Aku belum selesai bicara. Ya, bahkan jika ayahku, Wu Guohai, datang. Dia tidak akan bisa menyelamatkanmu, si pelakor. Kau kenal ayahku? Bu, Jiang Sui, aku pasti akan membuat mereka membayar. Bu. Kita tidak bisa melawan mereka. Cepat pergi. Pergi? Pergi kemana? Dasar tukang bersih-bersih rendahan. Entah dari berita mana. Dia tahu nama ayahku. Lalu bilang dia kenal. Lihat ponsel semewah ini untuk menghancurkan barang murahan. Menantu perempuanku, jangan marah. Tenangkan dirimu. Apa yang ibu katakan memang benar. Ponselku ini puluhan ribu yuan. Dipakai untuk menghancurkan barang murahan. Memang terlalu memuliakannya. Cepat suruh ibumu. Minta maaf pada Xiao Rui. Apa salah ibuku? Ibumu, si tukang bersih-bersih ini, di depan Xiao Rui, berani menyebut nama presiden direktur triliunan. Itu sangat tidak sopan. Jika tidak ingin ibumu berdarah, sekarang juga suruh ibumu berlutut dan bersujud minta maaf pada Xiao Rui. Kau suruh aku berlutut dan minta maaf pada pelakor? Wang Jin, kau benar-benar tidak tahu malu. Menantu perempuanku adalah putri dari Boyu Group. Aku menyuruhmu berlutut di depannya. Itu sudah memberimu kehormatan. Jangan kurang ajar. Boyu Group? Putri mahkota? Hahaha, kalau bukan karenaku dulu, Boyu Group sudah lama bangkrut. Anda adalah Jiang Dong? Pembantu kotor. Kau tahu tidak? Kebaikan Jiang Dong kepada keluarga kami sangat besar. Kau berani menyamar sebagai dia di depanku? Dulu, aku meminjamkan 30 miliar kepada Wu Guohai. Baru itu menyelamatkan Boyu Group. Jadi, aku juga penyelamat Boyu Group. HMPH, 30 miliar? Kau pembantu kotor. Saat membakar kertas di tahun baru, kau belum pernah melihat 30 miliar, kan? Menurutku, pembantu kotor ini sama sekali tidak tahu apa itu 30 miliar. Bahkan bisa menguburmu di sini. Kau biarkan saja ibumu. Bicara omong kosong di sini. Cepat tampar mulutnya. Dulu, Jiang Dong memang berinvestasi 30 miliar pada ayahku. Tapi masalah ini, hanya Jiang Dong dan ayahku yang tahu. Dari mana kamu, si tukang bersih-bersih, tahu? Dari mana dia tahu? Tanyakan saja padanya. Berani-beraninya kamu. Kamu menyuruhku menghubungi ayahku berkali-kali. Tahukah kamu, ayahku sibuk setiap hari. Dia tidak punya waktu untuk meladenimu. Si tukang bersih-bersih ini, ayahmu tidak punya waktu untuk meladeni. Anak perempuan yang hanya membuatnya repot ini. Apa katamu? Tidak tahu aturan. Hei, tangkap si tukang bersih-bersih bau ini.
Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf pada menantuku. Wu Guohai, ini putri yang kamu didik. Tahukah kamu dia menjadi pelakor? Despat Chet. Apa? Jiang Dong. Aku segera sampai. Hewan ini, berani-beraninya menggoda menantu Jiang Dong. Keluarga Wu akan hancur. Aku sudah menelepon Wu Guohai. Dia akan segera datang. Apa kamu mengakui kesalahanmu? Si tukang bersih-bersih bau, omong kosong apa itu? Mustahil kamu punya nomor ayahku. Apa telepon ini benar-benar untuk ayahku? Wang Jin, oh Wang Jin. Kamu bahkan belum menikah dengan Wu Rui. Sudah memanggilnya ayah? Sangat akrab, ya. Dasar tukang bersih-bersih bau. Xiao Rui adalah menantuku. Anakku memanggil Wudong ayah. Apa yang salah? HMPH. Tapi kamu, hanya dengan satu panggilan telepon murahan. Kamu pikir kami akan percaya? Kamu menelepon besanku? Bu, apa ibu benar-benar kenal Wudong? Dulu, Wu Guohai berlutut di villa saya selama 3 hari. Demi menyelamatkan Boyu Group, saya tidak tega, jadi saya membantunya. Tidak disangka, orang jujur seperti itu. Punya anak perempuan seperti ini. Kamu bilang ayahku berlutut padamu 3 hari? Tidak percaya? Tunggu ayahmu datang. Tanyakan saja padanya. Kan jelas, Dasar tukang bersih-bersih bau. Ayahku tidak akan datang hari ini. Menantu baikku. Buang-buang waktu bicara dengan tukang bersih-bersih bau ini. Suruh orang tangkap dia. Selesai. Kalian padaku. Wu Rui, dasar binatang. Kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Tunggu saja pembalasanku. Ayah? Ayah, apa maksudmu? Apa kamu merebut menantu Jiang Dong? Ayah? Ayah juga ditipu oleh tukang bersih-bersih ini. Jiang Dong apa? Dia cuma penyapu jalanan. Penyapu jalanan? Tukang bersih-bersih. Apa aku salah dengar soal Jiang Dong? Wu Guohai, ini putri yang kau didik. Apa kau tahu dia jadi pelakor? Asal bukan menantu Jiang Dong, tidak masalah. Singkatnya, aku segera tiba. Tunggu saja baik-baik. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan menunggu. Tukang bersih-bersih, ayahku akan segera datang. Jiang Dong adalah dermawannya. Menurutmu bagaimana dia akan menghajarmu? HMPH, besanku, terkenal sebagai orang yang tidak bisa mentolerir kesalahan kecil. Nyawa tukang bersih-bersih bau sepertimu sudah tamat. Sudah kubilang padamu, ibumu si tukang bersih-bersih ini tidak pantas tampil di depan umum. Kita tidak mengundangnya ke pernikahan kita. Kau tidak mau dengar. Sekarang jadi begini. Itu salahmu sendiri. Kau sudah lama menyakitiku. Apa hakmu menyalahkan ibuku? Aku tidak ada lagi yang perlu dibicarakan denganmu. Baiklah. Kalau begitu, mati saja kau bersama ibumu. Hukuman adat keluarga Wang kami belum pernah digunakan pada orang luar. Bu, aku mengerti maksudmu. Kalian ikut aku. Menantu yang baik. Nanti ayahmu datang. Kita beri dia hadiah. Ayahmu pasti suka. Hadiah apa? Aku akan membuat kalian merasakan rasanya hukuman adat keluarga Wang kami. Bawa kemari. Hari ini, hukuman adat keluarga Wang kami akan kuterapkan pada kalian. Mereka memukulmu dengan ini? Aku tidak hanya akan memukul putrimu. Hari ini aku juga akan memukulmu. Tukang bersih-bersih kotor. Xiao Sue. Bu, aku tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Tidak apa-apa. Nenek sihir tua. Berani-beraninya kau melukai putriku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu. Tukang bersih-bersih kotor. Apa yang bisa kau lakukan jika tidak membiarkanku? Kau pikir kau Jiang Dong? Maha kuasa? Bu, pukulanmu bagus sekali. Barang murahan ini berani menggoda Kak Jin. Aku berharap dia mati. Bu, calon kakak iparku sudah bicara. Hukuman adat keluarga ini tidak bisa dihentikan. Karena Rui suka menonton. Kau harus bersusah payah. Jiang Sue. Aku akan membuat kalian menyesal. Segera bawa orang ke Ding Sheng Group. Jika dalam 1 menit tidak ada orang, mengundurkan diri saja. Jiang Dong. Ada apa? Mereka berulang kali menindas putriku. Aku akan membuat mereka menyesal. Mengerti. Aku akan membalasnya 2 kali lipat. Dasar tukang bersih-bersih bau. Bukan aku yang bilang. Lihat dirimu sendiri. Kau tidak bisa menyelamatkan diri. Apa hakmu bicara begitu padaku? Kurasa tukang bersih-bersih ini tidak mampu. Sampai gila karena marah. Seorang penyapu jalanan. Keluarga Wang bisa menghancurkanmu dengan 1 jari. Dengan 1 jari, kau tidak takut? Aku adalah Jiang Dong yang asli. Situasinya sudah begini. Bagaimana kalian akan menyelesaikannya? Sama sekali tidak mungkin. Jiang Dong kami
Kekayaannya triliunan. Sama sekali tidak mungkin kau. Tukang bersih-bersih bau itu. Apa ponselmu itu, Liang Jingru? Telepon saja bisa memberimu keberanian? Dan, benar-benar, Jiang Dong? Kau sudah pikun, ya? Wanita liar dari mana ini? Berani-beraninya tidak menghormati Jiang Dong kami? Tidak mau hidup lagi? Kau siapa? Berani memukulku? Memang kau yang harus dipukul. Dia asisten Chen dari Ding Sheng Group. Apa? Nak, benarkah itu asisten Chen? Jangan menakutiku. Bu, asisten Chen adalah atasan langsungku. Mana mungkin aku salah mengenali? Kalau begitu, tukang bersih-bersih ini benar-benar Jiang Dong? Jika dia benar Jiang Dong, bukankah keluarga Wu akan tamat? Aku tidak tahu apakah dia Jiang Dong. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku sepenuhnya dibantu asisten Chen. Baru bisa selangkah demi selangkah mencapai posisi ini hari ini. Wang Jin, aku memintamu berterima kasih pada ibumu. Beginikah caramu berterima kasih? Asisten Chen, aku sudah melakukan semua yang kau minta. Ibuku tidak suka Jiang Sui sebagai menantu. Aku sengaja mencari menantu yang dia suka. Ini istriku sekarang, putri dari Boyu Group. Jiang Dong, ini salahku. Aku tidak menjelaskan dengan jelas. Asisten Chen, kamu tidak salah. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan pernah melihat sifat asli keluarga ini. Tangkap mereka. Siapa yang berani menyentuhku? Asisten Chen, kamu membantu tukang bersih-bersih ini. Apa Jiang Dong tahu? Kamu gila ya? Jiang Dong ada di sini. Asisten Chen, mana mungkin aku tidak tahu wajah Jiang Dong? Kamu membantu tukang bersih-bersih ini. Dengan mengaku dia Jiang Dong, aku akan melaporkannya. Tunggulah kematianmu. Dasar wanita gila. Omong kosong apa yang kamu katakan? Meskipun kamu asisten Ding Sheng Group, kamu tidak berhak memukulku. Ayahku tidak akan membiarkanmu. Ayahmu? Dia sendiri sedang dalam masalah besar. Omong kosong. Ayahku akan segera tiba. Dia akan membuktikan kamu menyalahgunakan kekuasaan dan melindungi tukang bersih-bersih ini. Menantu, kamu harus lihat baik-baik. Dia benar-benar bukan Jiang Dong. Aku ini putri dari Boyu Group. Seperti apa Jiang Dong itu? Apa aku tidak tahu? Kamu meragukanku? Tidak berani, tidak berani. Aku hanya sedikit khawatir padamu. Asisten Chen, meskipun kamu asisten Ding Sheng Group, tapi kamu menyalahgunakan wewenang melindungi penipu ini. Jika grup tahu akibatnya, kamu hanya akan dipecat. Kak, jika asisten Chen dipecat, bisakah posisinya diberikan padaku? Posisi asisten, hanya Jiang Dong yang bisa memutuskan. Kakak iparmu punya hubungan baik dengan Jiang Dong. Kamu bisa tanyakan padanya. Aku dan Kak Jin bersama. Kamu adalah adik kandungku. Masalah ini, serahkan padaku. Oh, menantuku yang baik. Bagus sekali. Kamu benar-benar penyelamat besar keluarga Wang kami. Mimpi siang bolong keluarga kalian. Benar-benar indah sekali, ya. Tunggu sampai ayahmu, Wu Guohai, datang. Lihat bagaimana dia akan menghukummu, anak durhaka. Aku akan membunuhmu. Aku di sini. Berani menyentuh Jiang Dong. Jiang Dong apaan tuh? Asisten Chen. Aku yakin, kau tertarik pada Jiang Sui. Ingin jadi ayah Jiang Sui. Omong kosong. Apa yang kubilang salah? Meskipun Jiang Sui sudah tua, tapi dia punya anak perempuan. Kau bisa ambil untung. Asisten Chen ini punya motif tersembunyi. Kau bicara apa? Ibuku jujur bertahun-tahun. Kenapa kau menfitnahnya? Menfitnah? Kalau begitu katakan padaku. Asisten Chen ini, kenapa dia membantu kalian? Bu, apakah ibu benar-benar presiden direktur? Bukankah ibu sudah bilang padamu? Bukan aku tidak percaya. Tapi orang seperti Jiang Dong sangat jauh di atas. Kita orang biasa. Nona, kau tahu kenapa Jiang Dong menyembunyikannya selama ini? Semua demi kebaikanmu. Aku mengerti. Aku mengerti semuanya. Murahan. Ibumu bingung. Kamu juga tidak waras. Apa dia Jiang Dong? Kamu masih belum jelas? Aku percaya ibuku. Percaya seorang tukang bersih-bersih? Baiklah. Murahan. Hari ini, kalian jangan harap bisa keluar dari hotel ini. Kemari, tangkap mereka. Siapa yang berani? Kenapa kalian diam saja? Cepat tangkap mereka. 2 lawan 4? Kita bukan tandingan mereka. Jika orang-orangmu tidak berani bergerak, jangan salahkan orang-orangku jika mereka tidak sopan. Serang. Benar-benar 2 sampah. Kakak ipar, nasib kita nanti. Jangan-jangan sama seperti mereka? Istriku, pikirkan cara. Aku tidak mau mati. Istriku, Menantu yang baik. Cepat pikirkan cara. Kenapa panik?
Jika mereka berani menyentuhku hari ini, aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Kau pikir kau siapa? Tidak berani menyentuhmu? Aku akan membunuhmu. Aku hamil. Apa katamu? Aku bilang aku hamil. Kalau kau berani menyentuhku, kau akan masuk penjara. Kau, Ada apa denganku? Kau berani menyentuhku? jangan kira hamil bisa jadi tamengmu. Serang dia. Hentikan. Dasar tukang bersih-bersih bau. Sudah takut, ya? Aku tahu kau Jiang Dong palsu. Aku hanya ingin kau mati dengan lebih jelas. Hanya bisa membual. Keluarga Wang punya penerus. Menantu kesayanganku. Kau jauh lebih baik dari Jiang Sui ini. Barang murahan ini. Sudah lama bersama putraku. Tapi tidak juga punya anak. Kau pikir kau siapa bisa mengomentari putriku? Dasar tukang bersih-bersih bau. Andai saja Jiang Sui ini bersama putraku. Dan punya anak. Putraku tidak akan meninggalkannya. Siapa yang ada di hati Wang Jin? Apa kau tidak tahu? Selama ini dia tidak pernah menyentuhku. Kau benar sekali. Setiap kali aku melihatmu, aku selalu teringat. Kau adalah putri dari tukang bersih-bersih sampah ini. Menjijikkan dan rendahan. Bagaimana aku bisa menyentuhmu? Asisten Chan, jangan kira kalian dari Ding Sheng Group bisa bertindak semena-mena. Ayah mertuaku adalah Presiden Direktur Boyu Group. Presiden Direktur Bo Yu Group? Dia pun akan berlutut pada Jiang Dong kami. Katanya ayahmu akan datang. Mana dia? Kenapa terburu-buru? Dasar tukang bersih-bersih. Aku akan telepon ayahku sekarang. Suruh dia kemari. Tidak perlu. Aku akan telepon sendiri. Mama, Jiang Dong, Dasar tukang bersih-bersih. Kau pikir kau benar-benar punya nomor ayahku? Jika tak kuberi pelajaran, kau tak akan tahu siapa rajanya di sini. jika Jiang Dong terluka sedikit saja, akan kubunuh kau. Bagus. Tukang bersih-bersih itu memang pantas dihajar. Menantuku memukulnya. Agar dia tahu posisinya. Kakak ipar, pukulanmu tadi sangat memuaskan. Tukang bersih-bersih ini masih berani menelepon Wudong. Tidak tahu diri. Hei, tukang bersih-bersih. Kenapa diam saja? Apa kau jadi bodoh setelah kupukul? Kau dengar tidak? Wu Guohai. Saya dengar, Jiang Dong. Saya sedang dalam perjalanan. Bajingan ini akan saya bereskan sendiri. Dijamin Anda puas. Ini benar-benar suara ayahku. Petugas kebersihan ini benar-benar punya nomor telepon Wudong. Nah, jangan-jangan dia benar Jiang Dong? Dia menyembunyikan identitasnya. Keluarga Wang hancur. Kakak ipar, apa kamu yakin suara tadi itu suara Wudong? Suamiku, cepat telepon dan tanyakan. Aku tidak percaya. Petugas kebersihan ini benar kenal Wudong. Pasti telepon penipuan. Petugas kebersihan ini lumayan licik juga. Dia bisa menemukan orang yang suaranya mirip ayahku. Menantu, itu benar telepon penipuan. Tentu saja. Ayahku adalah Wudong dengan kekayaan ratusan miliar. Petugas kebersihan ini mustahil bisa menghubunginya. Tidak percaya? Aku telepon sekarang biar kalian dengar. Halo, ayah? Ayah di mana? Dasar bajingan. Masih berani bertanya padaku. Apa yang baru saja kamu lakukan? Jadi barusan, pembersih itu yang meneleponmu, kan? Pembersih apa? Yang meneleponku adalah Jiang Dong. Ngomong-ngomong, kamu siapa? Baik, aku mengerti, ayah. Kalian dengar semua, kan? Ayahku tadi menelepon Jiang Dong. Jadi, pembersih ini kalaupun menelepon, tidak akan tersambung. Ini pasti telepon penipuan. Sekarang kamu menyerah, kan? Mungkinkah ayahmu tidak tahu kalau aku menyamar sebagai pembersih? Mungkin saja. Dia benar-benar Jiang Dong. Berarti kita selama ini salah. Salah? Kalian benar-benar salah besar. Awalnya, keluarga Wang kalian. Jika memperlakukan putriku dengan baik, dia akan menikmati kemewahan seumur hidupnya. Tapi semua ini, kalian hancurkan sendiri. Pembersih bau. Aku lihat kamu memang sama seperti putrimu yang murahan itu. Dibenci semua orang. kau menghinaku tidak apa-apa. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghina ibuku. Ibuku sudah banyak berjuang selama ini. Jangan hujat dia. Ibumu pasti lelah. Setiap hari dengan asisten Chen. Pasti sangat melelahkan. Kau, Bagus. Semua orang bisa lihat. Ibumu itu wanita jalang. Entah bagaimana, kau barang murahan ini bisa ada. Keluarga Wang dibilang pansos? Kalian sekeluarga tak tahu diri. Ah, Saat Wudong tiba,
Aku akan memotong tangan dan kakimu. Wu Guohai sangat lambat. Jadi kalian bisa berteriak-teriak di sini. Dia pantas mati. Kau yang pantas mati. Aku akan membongkar perselingkuhan kalian. Aku akan membuatmu tidak bisa bertahan. Di Ding Sheng Group. Apa katamu? Semua orang lihat baik-baik ya. Ini asisten Chen dari Ding Sheng Group. Dia dan petugas kebersihan ini berselingkuh. Bahkan punya anak perempuan rendahan ini. Kau tahu tidak, konsekuensi dari perbuatanmu ini? Konsekuensinya adalah kalian hancur. Hanya dengan jumlah pengikutku, tidak sampai sehari. Asisten Chen harus mengundurkan diri. Nenek sihir, aku akan merobek mulutmu. Asisten Chen. Aku sudah cukup sabar padamu. Jangan kelewatan. Kau akan segera dipecat. Jika kau terus mengoceh begini, jangan salahkan aku jika memukulmu. Kau berani memukulku? Coba saja. Coba saja kalau berani. Hei, kalian. Asisten Chen akan segera dipecat. Apa kalian masih mau menurutinya? Aku beritahu kalian, ayahku adalah Wudong dari Boyu Group. Aku adalah putri dari keluarga kaya. Asal kalian patuh saja, singkirkan asisten Chen ini. Aku akan memasukkan kalian ke Boyu Group. Jadi Mener, Kau benar-benar penggoda sejati, pelakor. Tidak hanya merebut tunangan putriku, tapi juga merekrut karyawan Ding Sheng Groupku. Apa kau percaya jika aku mengatakan, aku bisa membuatmu tidak bisa hidup di Jiangcheng? kau cuma tukang bersih-bersih. Tidak mungkin bisa membuatku tidak bisa hidup. Apa hakmu? Kalau begitu aku akan beritahu kau. Apa hakku? Perintahkan. Dalam 2 menit, Boyu Group akan bangkrut. Wu Guohai tidak bisa mendidik putrinya. Akan kubuat dia kembali ke nol. Baik, Jiang Dong. Jiang Dong memerintahkan. Dalam waktu 2 menit, Boyu Group harus bangkrut. Apa yang kau lakukan? Apa? Akan kuajarkan kau. Jangan membuatku malu di sini. Kalian berdua adalah pezina. Tidak bisa bicara baik. Akan kubersihkan mulutmu. Dasar tukang bersih-bersih bau. Akan kubunuh kau. Memukulku? Hari ini, aku pasti akan memukulmu sampai mati. Hukum keluarga Wang ini belum pernah diterapkan pada keluarga sendiri, kan? Tukang bersih-bersih bau, lepaskan aku. Karena keluarga Wang kalian sangat suka menggunakan hukum keluarga. Kalau begitu, rasakan. Cambuk ini, bagaimana rasanya di tubuh sendiri. Apa yang akan kau lakukan? Aku peringatkan kau. Ibuku sudah tua. Jangan macam-macam. Ini namanya membalas perbuatan mereka. Dengan cara mereka sendiri. Dasar orang tua tidak tahu diri. Tidak mau bertobat. Dasar tukang bersih-bersih bau. Kau berani memukulku? Aku memang memukulmu. Menantu, tolong aku. Tukang bersih-bersih, aku sedang hamil. Kau masih berani memukulku? Kau pikir karena kau hamil, kau bisa jadi tameng? Kau pikir karena kau hamil, aku tidak berani memukulmu? Dasar pelakor bau ini. Hari ini aku tegaskan padamu. Jika kau berani memukulku, aku akan menguburmu dan putrimu. Bersama-sama, dikubur hidup-hidup. Bu, keluarga Wu sangat kuat. Kita tidak bisa melawan mereka. Bagaimana kalau kita sudahi saja? Sekuat apapun keluarga Wu, mereka tidak lebih kuat dariku. Kau masih tidak percaya. Aku adalah Jiang Dong dari Ding Sheng Group. Bu, bukan aku tidak percaya. Aku hanya takut merepotkanmu. Hukum Jiangcheng melindungi wanita hamil secara khusus. Jangan khawatir, Nona Besar. Ding Sheng Group kami memiliki tim pengacara paling profesional. Bukan hanya memukul wanita hamil itu, bahkan membuatnya menghilang pun mudah. Lagi pula, lihat waktu. Boyu Group juga harus bangkrut. Istriku. Ini untukmu. Boyu Group bermasalah. Apa? Aku gurui. Apa yang kau katakan? Lelucon macam apa ini? Omong kosong. Ini semua palsu. Ini juga telepon penipuan. Dia bilang dia keuangan Boyu Group. 2 menit lalu saham perusahaan di short. Di rekening perusahaan. Sekarang tidak ada sepeser pun. Ini juga palsu. Ku bilang palsu ya palsu. Aku putri Boyu Group. Aku pasti tahu suara bagian keuangan. Betul kata menantu. Nak, jangan takut. Jiang Dong akan segera tiba. Nanti kalau kutanya, semua akan jelas. Betul. Kakak ipar sudah bilang. Tukang bersih-bersih ini penipu. Pasti banyak tipu daya.
Jangan sampai kita tertipu oleh penipu ini. Benar-benar tidak percaya sebelum melihat buktinya. Tapi tidak apa-apa. Nanti kalau cambuk ini mendarat di tubuh, kalian akan tahu betapa parahnya kesalahan kalian. Kau berani memukulku? Memangnya kenapa? Kau kira aku menggertak? Kau tamat hari ini. Tak mungkin bisa keluar hidup-hidup. Akan kubuat kau mati. Wu, Guohai begitu jujur. Kok bisa punya anak biadab sepertimu? Hari ini, aku akan membersihkan nama keluarganya. Wajahku? Menantu, wajahmu memar dipukul dia. Selesai. Tak apa-apa, istriku. Aku akan selalu mencintaimu. Apa gunanya kau mencintaiku? Wajahku rusak. Bagaimana aku bisa bertemu orang nanti? Betul, betul, betul. Aku pasti akan mencarikanmu. Dokter terbaik di seluruh Jiangcheng pasti akan menyembuhkan wajahmu, agar tidak ada bekas luka. Dasar tukang bersih-bersih bau. Kau merusak wajahku. Aku akan membuatmu dan putrimu sama-sama rusak wajahnya. Dasar wanita gila. Jika kau cerdas, sebaiknya jangan halangi Xia Orui. Jika tidak, nasibmu akan lebih buruk dari mereka. Aku tidak menghalangi. Aku tidak menghalangi wanita ini, bisa membuat kekacauan besar. Pada akhirnya bahkan Wu Guanghai akan mati. Wanita gila, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku akan memulaimu dulu. Aduh, ya Tuhan. Anakku? Anak kita. Habis sudah. Keturunan keluarga Wang hilang. Pembunuh. Anakku baru 3 bulan. Kau membunuh anak kakakku. Aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Wanita gila ini yang duluan menyerang. Aku memukulnya hanya untuk membela diri. Kakak iparku adalah putri Boyu Group. Dia memukulmu itu kehormatan bagimu. Kau asisten yang akan dipecat. Beraninya memukul putri Boyu Group? Putri Boyu Group? Boyu Group sudah bangkrut. Dan aku tidak dipecat Jiang Zong. Aku masih asisten utama Ding Sheng Group. Kau! Jangan banyak bicara dengannya. Cepat bawa kakak iparmu ke rumah sakit. Jika anak ini tidak bisa diselamatkan hari ini, keluarga kita tamat. Bantu aku bangun. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Kau hanya perlu singkirkan tukang bersih-bersih ini. Aku akan mengampunimu. Kalau tidak, kalian bertiga akan kukubur hidup-hidup. Jiang Dong, satu kata darimu. Aku akan segera bereskan mereka. Hari ini aku akan membuat mereka menyesali semua perbuatan mereka. Tunggu. Jika kalian bantu aku kalahkan mereka. Selain masuk Boyu Group, aku juga akan memberi masing-masing 100 juta. 400 juta. Kalian lihat? Selama kalian patuh, 400 juta ini akan jadi milik kalian. Wow, 100 juta. Dengan 100 juta ini, aku tak perlu khawatir lagi seumur hidup. Kita bekerja keras untuk Ding Sheng Group. Sebulan hanya dapat 4.000. Sekarang bisa dapat 100 juta. Orang bodoh pun tahu mana yang harus dipilih. Boyu Group sudah bangkrut. Dari mana Wu Rui punya uang sebanyak itu? Jiang Dong, mungkin itu uang di rekening pribadinya. Sekarang semua mengira Boyu Group bangkrut. Tapi saldo rekening menantu perempuanku adalah buktinya. Boyu Group baik-baik saja. Bagaimana memilihnya? Kalian belum jelas juga. Lewatkan kesempatan ini. Takkan ada lagi yang lain. Aku bersedia membantu Nona Wu. Aku juga. Bu, cepat pergi. Aku akan menahan mereka. Cepat pergi. Xiao Sui, jangan khawatir. Bukankah Wu Rui lebih kaya? Uang ibu jauh lebih banyak darinya. Lebih banyak dari saya. Saya ingin lihat berapa banyak uang yang Anda punya. Dia tidak memberi kalian 400 juta. Saya punya 40 miliar di sini. Tangkap mereka. Ini semua milik kalian. 40 miliar. Ku bilang ambil. Hanya selembar kertas lusuh dengan angka. Dan kau pikir itu 40 miliar? Hanya orang bodoh yang akan tertipu olehmu. Angka di hadapan kalian ini yang lebih kredibel. Atau selembar kertas lusuh? Kalian seharusnya bisa menilai. Tentu saja saldo rekening lebih bisa dipercaya. Saudara-saudara, jangan menunggu. Tangkap mereka dan ambil hadiahnya. Sekumpulan orang buta. Yang Jiang Dong pegang adalah cek khusus Ding Sheng Group. Kalian menyerah 40 miliar demi 400 juta? Bodohkah kalian? Kau akan dipecat. Apa hakmu mengajari kami? Serang. Kenapa listriknya mati?
Kau beruntung sekali. Beraninya kau menyentuhku, Kami tidak hanya berani menyentuhmu. tapi juga membunuhmu. Hentikan. Ayah, pembersih ini, yang menentangku, dan membiarkan asisten Chen, menggugurkan kandunganku. Pak Wu, jangan biarkan mereka lolos. Merekalah yang membuatmu kehilangan cucu. Jiang Dong, Apa? Ayah, apa kau salah orang? Dia hanya tukang sapu jalanan. dasar binatang. Yang berdiri di depanmu ini adalah Jiang Dong, ketua Ding Sheng Group yang asli. Aku benar-benar menjadi selingkuhan menantu Jiang Dong? Hanya selingkuhan? Aku bahkan memukulnya. Keluarga Wu bangkrut itu masalah kecil. Nyawamu dan nyawaku tidak akan selamat. Selesai sudah. Ya Tuhan, aku sendiri yang menghancurkan takdir besar dan menyinggung Jiang Dong. Keluarga Huang benar-benar hancur. Aku menolak grup orang terkaya, tapi memilih putri dari perusahaan ratusan miliar. Kenapa aku sebodoh ini? Mulai sekarang, tidak ada lagi keluarga Wang di Jiangcheng. Ini benar-benar berakhir. Kenapa kalian masih diam saja? Tangkap keempatnya, lalu buang ke laut jadi makanan ikan.